Karena sepertinya mereka berdua ini adalah bahan eksperimen dari ibu sekretaris negara ini. Assalamualaikum Cinggu. Hai guys, balik lagi di Easy Room TV. Gimana kabar kalian semua? Sehat kan? Kali ini aku bakalan ngebahas drama Mouse. Udah lama sih aku nggak bahas drama ini karena terlalu banyak drama juga yang harus dibahas. Jadi aku juga masih bingung cari-cari teorinya. Dan kemarin juga ada yang request buat bahas drama Mouse lagi. Jadi aku keinget lagi buat bahas drama ini. Sekarang aku pengen bahas teori siapa sih dalang dibalik semua kejadian ini. Di episode 15 kemarin kita semua dibikin kaget kalau ternyata psikopatnya itu adalah Barem. Kalau ternyata yang ngebunuh selama ini tuh semuanya adalah Barem. Dan selama ini yang aku tahu sepertinya ada pihak yang selama ini selalu melindungi Barem. Yang di saat dia harusnya udah ketahuan, yang terus dia sebenarnya udah ngaku kalau dia ngebunuh, tapi selalu ada aja yang ngelindungin dia dan membereskan semuanya. Dan ini yang pengen aku bahas sekarang. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip ya, karena sepanjang apapun video aku pasti berisi informasi yang penting buat kalian. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, check it out. Sampai di episode 15 kemarin ada hal yang masih aku bingung. Sebenarnya siapa sih yang selalu membereskan TKP kejadian dan barang-barang bukti pembunuhan Barem? Selama ini aku sempat berpikir kalau yang melakukan semua itu adalah Dr. Daniel. Tetapi aku menemukan teori lain. Sepertinya ada orang lain dalang dari semua ini. Sebenarnya ada yang aku curigai sih dalam kasus ini. Aku pengen tahu siapa sih orang yang bertato Os ini. Dari teori yang aku temukan, sepertinya si Os ini adalah detektif Lee Min-soo. Kalian pasti bingung kenapa bisa seperti itu, dan mungkin beberapa dari kalian juga sudah ada yang mencurigai dia. Dan sekarang aku bahas teorinya. Di episode 15 kemarin, kita ditunjukkan dengan masa lalu Choi Hong-ju saat dia tertangkap oleh Han So-jun atau headhunter. Dan saat itu Choi Hong-ju yang masih kecil bersama dengan seorang anak laki-laki. Ya, sepertinya sih itu adiknya ya. Yang anehnya di sini, kenapa adik dari Choi Hong-ju tersebut tidak pernah dibahas dari awal sampai saat ini. Pada saat itu kan ceritanya Choi Hong-ju ninggalin adiknya tersebut dan dia tertangkap oleh headhunter. Tetapi mungkin aja kan setelah itu adiknya juga tertangkap oleh headhunter atau Han So-jun. Tapi kenapa ya aku jadi curiga kalau adiknya Choi Hong-ju itu adalah laki-laki yang bertato Os tersebut. Mungkin saja kan pada saat Choi Hong-ju tertangkap, adiknya ini ikut tertangkap dan malangnya dia dijadikan percobaan oleh Han So-jun. Itulah mengapa di tangannya ada tato OZ. Atau mungkin juga itu 02 ya, aku juga masih bingung sih itu OZ atau 02. Siapa tahu aja itu adalah tanda karena dia sudah dijadikan bahan percobaan atau bahan penelitian oleh Han So-jun. Soalnya aku bingung, apa sih motif si Os ini? Karena dia kan selalu menyelamatkan si Barem. Seperti yang kita tahu, selama ini kan dia selalu mendapat perintah dari seseorang. Selama ini aku berpikiran dan aku beranggapan kalau yang memerintah itu adalah Dr. Daniel. Tetapi di episode kemarin menurut aku ada yang janggal. Ketika si Barem ini bertanya kepada Dr. Daniel, Barem bilang, kemana tubuh Hankook yang ada di basement? Kemudian Dr. Daniel menjawab, apa maksudmu? Nah, sepertinya dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Berarti ada orang lain kan yang selama ini selalu memerintahkan si Os untuk melakukan itu semua. Dari hal ini, aku mulai mencurigai si ibu sekretaris Blue House. Bagaimana bisa si Os ini berhubungan dengan sekretaris Blue House? Gini teorinya. Yang pertama, ketika Han So-jun tertangkap, semua yang berhubungan dengan headhunter ini atau barang-barang miliknya itu diamankan oleh negara. Kebetulan si Os ini atau si Lee Min-soo dia sudah menjadi bahan percobaan atau bahan penelitiannya Han So-jun. Jadi oleh karena itu dia diamankan oleh negara dan mungkin dia dirawat oleh sekretaris Blue House ini. Kemungkinan yang kedua,
seandainya dia bukan adik dari Choi Hong Joo. Pernah dijelaskan di drama ini, aku lupa di episode berapa, ada seseorang yang bertanya, kenapa Lee Min Soo masuk ke kepolisian? Dan kemudian waktu itu ada seseorang temannya yang menjawab, katanya dia itu pernah punya pacar ketika dia waktu SMA dan dia patah hati oleh kekasihnya itu. Terus di sini apa hubungannya dia dengan sekretaris Bluehost tersebut? Aku bingung kenapa sekretaris Bluehost ini begitu terobsesi dengan rancangan undang-undang tentang gen psikopat. Kesannya di sini seperti ada salah satu dari anggota keluarganya yang menjadi korban dari headhunter. Jika dihubungkan dengan sekretaris Bluehost ini, mungkin saja kekasih si Lee Min Soo atau si Os ini adalah anak dari sekretaris Bluehost. Jadi, itulah yang membuat dia menuruti perintah dari sekretaris Bluehost tersebut. Menurut kalian, mana yang lebih masuk akal? Komen di bawah ya. Kecurigaanku terhadap sekretaris Bluehost ini diperkuat oleh kejadian ketika Sung Yo-han akan menyelamatkan Hangkook yang ditahan di basement Jung Barem. Saat itu Jung Barem bertanya kepada Yo-han, "Kenapa kamu tidak datang bersama polisi?" Dia bilang, "Percuma." Dari perkataan ini bisa diartikan, kalaupun dia lapor kepada polisi, itu akan menjadi sia-sia. Karena sepertinya mereka berdua ini adalah bahan eksperimen dari ibu sekretaris negara ini. Jadi percuma saja kan kalau dia lapor polisi, pasti akan ada yang menutupi di atasnya. Oleh karena itu Sung Yo-han bilang, "Aku harus membunuhmu dengan tanganku sendiri." Alasan mengapa aku bisa bilang kenapa mereka bisa jadi eksperimen dari sekretaris Bluehost ini, karena sekretaris Bluehost ini punya obsesi untuk mengesahkan RUU tentang penghapusan gen psikopat ini, sedangkan pengesahan RUU ini ditolak. Banyak yang tidak setuju. Akhirnya dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Dr. Daniel untuk membuktikan kepada para pejabat yang menolak RUU tersebut. Bagaimana jika seorang bayi psikopat dibiarkan lahir? Pada saat itu, ada 2 orang ibu hamil yang mengetes gen psikopat untuk bayinya kepada Dr. Daniel. Salah satunya adalah ibu dari Sung Yo-han. Dari hasil tes kedua bayi tersebut, yang salah satunya adalah gen psikopat dan yang satunya adalah jenius. Hasil tes itu diberikan kepada sekretaris Bluehost ketika dia berada di dalam mobil di depan rumah sakit oleh Dr. Daniel. Dari situlah sekretaris Bluehost selalu mengawasi kedua bayi ini. Pada saat Barem mengalami kerusakan otak ketika bertengkar dengan Yo-han, muncul kemungkinan baru bagaimana jika otak psikopat disatukan dengan otak jenius. Karena sekretaris Bluehost ini sudah lama mengawasi mereka berdua, jadi dia tahu kalau Barem dengan Sung Yo-han ini memiliki DNA yang cocok untuk transplantasi otak. Maka dari itu, sekretaris negara selalu menutupi kejadian-kejadian pembunuhan yang dilakukan oleh Barem. Karena dia takut apabila bahan eksperimennya ini gagal karena tertangkap. Sedangkan untuk Dr. Daniel, hal ini dijadikan bahan penelitian yang sempurna untuk mengetahui apakah ada hasil yang berbeda dari hasil yang telah ditunjukkan oleh Han Soo-jun kepada Dr. Daniel. Pada saat itu, percobaan dia melalui tikus dan tikus itu mati. Belum tentu kan jika pada manusia hal itu juga akan terjadi? Gimana menurut kalian? Komen di bawah ya. Oke, itu dia tadi pembahasan tentang OS dan siapa dalang dibalik operasi otak Barem. Semoga bisa membantu kalian. Kalau ada teori-teori lain menurut kalian, kalian bisa komen di bawah. Segitu aja dulu dari aku. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi kalian. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Krom, kamsahamnida.